Hari ini adalah harinya, hari di mana kita akhirnya meluncur keluar angkasa menuju Mars. Aku hampir tidak bisa tidur semalam, saking semangatnya. Kami mengencangkan sabuk pengaman di roket dan hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1, meluncur! Deru mesin bergetar di seluruh tubuhku saat kami melesat ke langit. Luar biasa, begitu sampai di luar angkasa, rasanya aneh menjadi tanpa bobot. Semuanya melayang, termasuk kami. Kami harus belajar bagaimana bergerak di sekitar pesawat ruang angkasa tanpa menabrak barang-barang, atau satu sama lain, yang ternyata jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Untungnya, kami sudah berlatih di simulator anti-gravitasi khusus di bumi. Ngomong-ngomong soal bumi, makanan di sini agak berbeda. Kami makan makanan kering beku dan camilan dari kantong. Rasanya tidak seenak makanan restoran, tapi memberi kami semua energi yang dibutuhkan untuk misi kami ke Mars. Plus, cukup menyenangkan untuk menyemprotkan air ke dalam kantong dan melihat makanan kembali mengembang di depan mata kita. Makanan luar angkasa, resmi aneh, tapi ternyata enak. Setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, kami akhirnya mendekati Mars. Pemandangan yang menakjubkan, sebuah bola merah raksasa memenuhi layar pandang kami. Saat kami semakin dekat, kami bisa melihat badai debu berputar-putar di permukaan. Agak menakutkan, tapi sebagian besar sangat keren. Mendarat di Mars bahkan lebih menegangkan daripada meluncur dari bumi. Pesawat ruang angkasa kami melesat menembus atmosfer Mars yang tipis, percikan api berterbangan saat kami memasuki tarikan gravitasi planet. Kami mendarat di awan debu merah, dan aku hampir tidak percaya kami berhasil. Mengintip keluar jendela, aku disambut oleh pemandangan yang tidak seperti yang pernah kulihat sebelumnya. Tanah tertutup debu oranye kemerahan, dan dipenuhi bebatuan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Di kejauhan, aku bisa melihat gunung-gunung menjulang yang mengerdilkan puncak tertinggi di bumi. Inilah dia. Kita berada di Mars. Mengenakan pakaian antariksa untuk pertama kalinya adalah pengalaman yang luar biasa. Pakaian itu besar dan agak sulit untuk bergerak, tetapi memungkinkan aku untuk bernapas dan menjelajahi dunia asing ini. Melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa dan menginjakan kaki di permukaan Mars adalah momen yang tak akan pernah kulupakan. Hal pertama yang kusadari adalah keheningan. Tanpa udara, tidak ada suara angin atau burung, hanya dengungan pelan peralatan kami. Tanah terasa renyah di bawah sepatu botku saat aku mengambil langkah pertama, meninggalkan jejak kaki manusia pertama di debu merah ini. Saat kami menjelajah lebih jauh dari pesawat ruang angkasa, kami bertemu dengan Dust Devil. Pusaran debu merah itu melesat melewati kami, lebih tinggi dari pesawat ruang angkasa kami. Agak menakutkan, tapi juga sangat keren untuk disaksikan secara langsung. Beberapa saat kemudian, kami menemukan batu aneh. Itu terbuat dari logam dan tampak sedikit bercahaya. Apa itu? Kami mengumpulkannya untuk dipelajari lebih lanjut di pesawat ruang angkasa. Setiap momen di Mars menyimpan penemuan baru. Hari ini kita mengendarai rover kita melewati lembah Mariner. Ngarai ini membuat Grand Canyon terlihat kecil. Ini ngarai terbesar di tata surya. Melaju di sepanjang dasar ngarai yang berdebu, aku tidak bisa tidak membayangkan seperti apa tempat ini jutaan tahun yang lalu. Para ilmuwan percaya bahwa Mars dulunya sangat mirip dengan bumi, dengan sungai, danau, dan bahkan mungkin lautan. Faktanya, kami menemukan buktinya sendiri. Rover kami mendeteksi tanda-tanda erosi air kuno di dinding ngarai. Bayangkan, sungai yang mengalir di Mars. Gravitasi rendah di Mars membuat segalanya terasa lebih ringan, dan sangat menyenangkan untuk melompat sangat tinggi. Matahari terbenam di Mars juga sangat keren. Matahari terlihat lebih kecil dan terbenam sebagai titik biru kecil di cakrawala. Sungguh menakjubkan memikirkan bahwa matahari yang sama yang terbenam di bumi juga terbenam di Mars, meski Voyager jangan spip. Hari ini agak menyeramkan. Kami menjelajahi jaringan gua bawah tanah di dekat kutub selatan Mars. Para ilmuwan berpikir gua-gua ini mungkin tempat yang baik untuk mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu, atau bahkan masa kini di Mars, terlindung dari radiasi keras di permukaan. Plus, mereka bahkan bisa menjadi tempat tinggal bagi penjelajah manusia di masa depan. Di dalam gua, gelap dan dingin. Kami harus menggunakan lampu kepala untuk melihat kemana kami pergi. Kami bahkan menemukan gletser besar yang terbuat dari karbon dioksida beku.
Itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah. Keheningan di dalam gua itu menakutkan, dan aku tidak bisa tidak memikirkan bahaya yang mengintai di dunia asing ini. Tingkat radiasi yang tinggi di Mars merupakan masalah serius, dan kami harus mengenakan pakaian khusus dan memantau paparan kami dengan hati-hati. Suatu kali, alarm radiasi kami berbunyi tiba-tiba saat kami menjelajahi di luar. Ternyata itu alarm palsu, tapi itu pengingat yang baik tentang risiko yang kami hadapi dalam misi ini. Meskipun menjelajahi Mars itu menakjubkan, penting untuk diingat agar berhati-hati. Setelah apa yang terasa seperti seumur hidup dan sekejap mata, tiba saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Mars. Kami telah menjelajahi ngarai yang luas, berjalan di planet yang belum pernah diinjak oleh manusia sebelumnya, dan bahkan memegang sepotong Mars di tangan kami. Aku merasakan kepedihan saat kami naik ke pesawat ruang angkasa kami, meninggalkan jejak kaki kami di debu merah. Tapi kami tidak pulang dengan tangan kosong. Kami mengumpulkan sampel batuan dan mengumpulkan banyak data yang akan membantu para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang Mars dan potensinya untuk menyimpan kehidupan. Aku tidak sabar untuk berbagi pengalaman dan penemuan luar biasa kami dengan dunia. Saat kami meluncur dari permukaan Mars, aku melihat kembali ke planet merah yang menyusut di kejauhan. Itu adalah momen yang bittersweet. Tapi aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari petualangan Mars kami. Ini baru permulaan. Kembali ke bumi setelah berbulan-bulan di Mars adalah pengalaman yang aneh. Pesawat ruang angkasa kami jatuh di lautan, dan kami disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan saat kami dibantu keluar dari kapsul. Menginjakan kaki di tanah yang kokoh terasa aneh setelah sekian lama berada di luar angkasa, dan aku harus membiasakan diri dengan rasa gravitasi lagi. Kami langsung menjadi selebriti. Semua orang ingin mendengar tentang petualangan kami di Mars. Kami berbagi cerita dan foto kami dengan dunia, menginspirasi generasi baru penjelajah ruang angkasa. Rasanya luar biasa telah berperan dalam memperluas pemahaman kita tentang alam semesta. Sampel batuan yang kami bawa kembali dari Mars menyebabkan sensasi di komunitas ilmiah. Para peneliti sangat ingin mempelajarinya untuk mencari petunjuk tentang masa lalu planet merah. Siapa yang tahu rahasia apa yang mungkin dimiliki batuan ini? Mungkin suatu hari, mereka akan umumkan tentang bintang berbeda Mars. Melihat kembali perjalanan kami, aku terkesan betapa berbedanya Mars dari bumi. Ini adalah planet dengan keindahan yang mencolok, dengan gurun merah karat, gunung berapi yang menjulang tinggi, dan ngarai yang begitu megah hingga membuatmu takjub. Tapi itu juga dunia yang keras dan tak kenal ampun, dengan atmosfernya yang tipis, suhu ekstrem, dan bombardir radiasi yang konstan. Terlepas dari tantangannya, Mars memegang tempat khusus dalam imajinasi kita. Ini adalah tempat dengan kemungkinan tak terbatas. Kanvas kosong tempat kita dapat menulis bab selanjutnya dari eksplorasi manusia. Ini adalah planet yang suatu hari nanti dapat mendukung kehidupan lagi, bahkan mungkin kehidupan manusia. Kenangan petualangan Mars kami akan tetap bersamaku selamanya. Perasaan tanpa bobot, rasa es krim kering beku, pemandangan matahari terbenam biru di dunia asing. Ini adalah pengalaman yang hanya sedikit orang yang akan tahu. Misi kami ke Mars hanyalah permulaan. Masih banyak lagi yang harus dijelajahi dan ditemukan di planet merah. Siapa yang tahu misteri apa yang menanti kita di bawah permukaannya, atau keajaiban apa yang akan kita temukan saat kita menjelajah lebih jauh ke wilayahnya yang belum dipetakan. Mungkin suatu hari, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengalami sensasi petualangan Mars sendiri. Mungkin Anda akan menjadi salah satu pelopor yang membantu membangun pemukiman manusia pertama di Mars. Atau mungkin Anda akan menjadi orang yang akhirnya menjawab pertanyaan yang telah memikat umat manusia selama berabad-abad. Apakah ada kehidupan di luar bumi? Jadi teruslah bermimpi besar, teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti menjelajah. Masa depan eksplorasi ruang angkasa ada di tangan Anda.